Akhirnya terbongkar semua. Semua menjerit, gulung tikar besar-besaran di depan mata. Banyak pihak terkejut, bahkan gulung tikar besar-besaran. Apa penyebabnya? Mari kita simak penjelasan dari Kiai Iman. Ini sangat menghebohkan jagat. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua, pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh, tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Betul. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Betul. Ada Habib, ana Habib, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bi, barokah, doain pondokane, doa Allahumma sholli ala sayyidina. Siapin, gak punya duit juga, alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon, namanya husnudzon, namanya dzon, namanya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudzon. Betul, orang husnudzon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bidalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan nggak punya ibu, nggak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudon semua, bisa jadi anaknya Yai Syakir bener. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya Dzon. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyeng aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya nggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, katanya. Mau dinikahkan aja sama Yai Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nanti dulu. Nanti dulu, jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi, Samlawi lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Haji. Dulu-dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jami, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya, kata hakim, anak siapa itu? Anak Yai Syakir. Sah apa tidak? Sah. Karena suhroh wal istifadah, sudah tasamu' bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anak Yai Syakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anak Yai Syakir, suhro istifadah itu gugur semua. Jadi suhro dan istifadah itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah
illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Yai Sakir, kita percaya saja itu anak Yai Sakir. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Yai Sakir, karena sudah syuhrah dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhrah wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubaid ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak, itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca genap nasab-nasab, ngatosin hati. Saya aja ini kerasa hatinya atos 2 tahun mikirin nasab. Biasanya bacanya hikam, baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atos baca kitab nasab gitu. Nasab dewek dudu. Tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram. Karena nanti akan berzina seumur-umur itu, kehitungnya. Anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya kok. Ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan yang bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya, padahal indallahi la yasihhu. Inda Syekh Sakir sendiri la yasihhu, inda Ki Ansori juga la yasihhu. Nah ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wis dok aja marah-marah dok. Sila tutup putune Nabi, wong lian bisa tutup putune Nabi tadi bupati. Ki Abdul Hamid Mujib nyalon wali kota, orang ngandel nasab. Jokowi raja kita, raja besar. Ini raja besar Jokowi, jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi Patih Nambi. Apa yang Tuban? Ranggalawe, itu masih leluhur saya itu. Saya masih punya sila ke Ronggolawe, Lembu Peteng, wis macam-macam amat, Kebo Anabrang segala macam. Itu ada. Orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet dari ponak-ponakan sepupu-sepupu. Ya akhirnya kita tahu bahwa ada gerobokan di Joko Tarub segala. Saya ini masih turunan bidadari Pak. Nawang Wulan. Joko Tarub kan ada di gerobokan tuh. Lah itu tidaklah ada artinya sebuah zon apabila sudah ada bukti. Tidak bisa. Ada lagi yang bilang jangan fitnah Ubaidillah, Imam Al-Ubaidillah. Imam apa? Orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i. Yang semasa dengan Ubaidillah itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab. Kitab-kitab di Yaman tuh banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempet yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai, ada. Ini kitabnya nih. Ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha il Yaman, abad ke-5, karangan Ibnu Samrah.
Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3 tuh, Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyati hadza 'indan nasabin yadullu 'alal hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajai Al-Muqibun. Qala fi Al-Muqibun idza 'abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyati hadza yadullu 'alal hasri. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin, itu kan jumlatun ismiyatun. Itu ada hada yadullu alal asri, bimana anna auladahu munhasiratun fi salasati baninin la ghairu. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, ya itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan. Di sini Kiai Ahmad menjelaskan bahwa Habib di Indonesia itu palsu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.